Investuan YouTube channel. Pada channel ini kita akan ngebahas tentang ekonomi, keuangan, investasi, dan hal cuan lainnya. So, tetap stay tune ya guys di akun YouTube Investuan. Halo guys, welcome back to Investuan YouTube channel. Yeay! Pada video Investuan kali ini kita akan ngebahas tentang kasus Joska. Cuman ini yang part kedua guys. Nah, bagi yang belum pada nonton nih guys, yang part pertama jangan lupa ya, nonton dulu yang pertama. Aku masukkan di link deskripsi box atau link di atas ini nih. Jangan lupa diklik dulu ya. Nah, sebelum kita bahas video lebih lanjut, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you. Nah, bagi yang udah pernah nonton nih guys, yang video Joska part 1, udah pada tahu kan gimana sih kasus Joska itu berawal. Nah, dari kasus Joska sebenarnya kita banyak banget nih bisa mengambil pelajaran. Beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita memulai berinvestasi. Sebenarnya apa aja sih hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum memulai berinvestasi agar kita nggak mengalami hal yang sama seperti para klien Joska. Nah, Investuan ada tip and tricks ini guys. Gimana sih cara kita mengetahui hal-hal dasar sebelum kita melakukan investasi? Nah, ada 4 hal nih yang perlu diketahui oleh Sobat Cuan sebelum kita melakukan investasi. 4 hal tersebut yaitu, nah yang pertama, kita harus pahami dulu nih profil risiko investor. Nah yang kedua adalah diversifikasi portofolio. Nah yang ketiga, kita beli pada saat murah dan jual saat mahal tentunya. Nah yang terakhir, kita harus tahu juga nih sebenarnya berapa sih batasan dari toleransi resiko kita. Nah yang pertama yaitu pahami profil resiko investor. Nah sebelum melakukan investasi, kita harus tahu dulu nih guys, sebenarnya gimana sih profil resiko kita. Apakah kita termasuk orang yang konservatif atau moderat, atau mungkin kita agresif. Nah sebenarnya profil resiko investor tuh apa sih? Nah, profil resiko investor yaitu gambaran pada diri kita sendiri sebenarnya kita kayak gimana kalau misalnya kita menghadapi resiko dalam investasi. Kalau misalnya ada badai besar datang, kayak misalnya COVID nih, kita rugi banget, saham kita rugi banget, terus kita gimana menghadapi resiko itu? Apakah kita biasa aja atau malah kita semakin giat belajar buat memahami resiko ini, atau justru kita malah panik? Aduh, gimana nih kok sahamnya turun, aduh pusing. Nah, sebenarnya itu tujuannya, kita memahami profil resiko investor. Jadi kalau kita nanti ada badai besar datang, kira-kira kita bisa gak ya mampu bertahan, atau kita mampu gak ya menghadapi situasi ini. Nah, misalnya nih guys, ada badai datang, semua saham hancur, turun semua, terutama gara-gara COVID ini turun semua nih. Nah, gimana situasi kita? Apakah kita bisa mampu bertahan menghadapi situasi tersebut? Jika kita mampu bertahan ya it's okay, berarti nggak apa-apa, berarti kita cocok sebagai investasi di produk tersebut. Akan tetapi kalau misalnya kita panik, stres, itu juga nggak apa sih guys, karena kan produk investasi ada banyak. Jadi mungkin satu produk belum tentu cocok seseorang, tapi produk lainnya mungkin cocok. Nah mungkin orang tersebut lebih cocok ke produk investasi yang lebih aman-aman aja, yang nggak terlalu fluktuatif dan cenderung stabil kenaikan harganya. Nah sebenarnya dengan kita memahami profil resiko kita sendiri, kita jadi tahu sebenarnya kita tuh lebih cocok ke produk yang mana. Apakah saham kah, apakah reksadana kah, atau dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui bersama nih, produk investasi tuh udah banyak banget, dari mulai yang harganya fluktuatif banget sampai yang harganya slow but sure, naiknya perlahan-lahan. Kalau saham kan nggak bisa kayak gitu, bisa aja sekarang naik 10%, terus tiba-tiba besokan lagi turun 10%, kan nggak ada yang tahu kalau saham, karena terlalu fluktuatif pergerakan harganya. Nah, profil resiko investasi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu konservatif, moderat, dan agresif. Nah, kalau konservatif itu tipe orang yang berinvestasi pada produk-produk yang aman-aman aja. Bahkan kenaikan harganya tuh nggak drastis dan nggak fluktuatif, dia lebih cenderung stabil. Contohnya kayak reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap. Nah, yang kedua ini tipe moderat nih. Nah dia itu tengah-tengah nih, dia bisa mengambil resiko tapi dia juga masih hati-hati dikit. Nah ini biasanya produk-produk reksadana campuran, karena biasanya itu reksadana campuran itu terdiri dari reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Jadi ada pergerakan harga, tapi pergerakan harga itu nggak fluktuatif seperti saham. Nah yang terakhir ini agresif. Yang agresif ini dia lebih berani mengambil resiko.
resiko ya nggak apa-apa, kan high risk high return juga kan. Jadi dia itu berani ngambil produk-produk yang emang fluktuatif banget kenaikan harganya. Kayak contohnya nih, dia beli saham, itu dia fluktuatif banget. Sama reksadana saham, itu juga harganya fluktuatif banget pergerakan harganya. Nah, yang kedua yaitu diversifikasi portofolio. Nah, pasti sobatnya pernah dengar kan istilah jangan pernah naruh telur di satu keranjang. Kenapa? Karena kalau misalnya telur jatuh, pecah, ya udah pecah semuanya. Contohnya nih, kita misalnya pengen bikin kue, kita bikin kue butuh 5 kg telur, lalu kita taruh di satu keranjang yang sebelah kanan aja. Lalu tiba-tiba kesenggol motor, kesenggol sepeda, jatuh deh. Terus telur jatuh semua, pecah semua, kita nggak bisa bikin kue sama sekali karena nggak ada telur sama sekali. Nah, beda halnya nih kalau misalnya kita punya 5 kg telur, lalu kita taruh di keranjang A dan keranjang B, atau kanan kiri dan kanan kanan. Lalu kalau misalnya tangan kanan yang kena sepeda misalnya jatuh, tangan kirinya masih aman kan, at least dia nggak jatuh nih. Nah, itu kita masih bisa bikin kue, walaupun bikin kuenya nggak sebanyak kalau utuh. Kita mungkin bisa bikin kuenya setengah doang, tapi kan lumayan tuh, kita bisa mengurangi resiko. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari diversifikasi portofolio? Nah, diversifikasi portofolio adalah teknik untuk kita mengurangi resiko investasi dengan cara menanamkan ke beberapa instrumen investasi. Jadi kita nggak hanya beli saham aja. Misalnya kita beli saham nih, kita punya 10 saham. Nah, 10 saham itu nggak semuanya 10 saham A, tapi saham A, B, C, dan D. Jadi kalau misalnya si saham A turun, at least kita nggak bakal rugi banyak banget, tapi bisa aja positif karena dibantu oleh saham B, C, dan D. Jadi lebih aman intinya. Jadi kita kayak mengurangi resiko yang akan terjadi karena kita udah membagi resiko ke beberapa tempat. Nah, kasus yang dialami oleh klien-klien Joska itu kebanyakan karena sebagian besar saham mereka itu hanya ditempatkan di satu dana, yaitu LUCK. Jadi kalau misalnya LUCK sahamnya turun, ya udah jelas, jadi semuanya merah, ketahuan banget merah. Tapi beda kalau misalnya kita nanam di beberapa saham, itu lebih aman sih untuk kedepannya. Karena jadi kalau misalnya yang saham A jelek, yang B bagus, jadi bisa jadi average, jadi nggak turun banget uang investasi yang kita miliki. Nah, yang ketiga yaitu kita beli pada saat harga saham murah dan kita jual kembali pada saat harga mahal. Sekilas kayak gampang sih, ya udahlah beli di saat murah, jual di saat mahal. Tapi nggak semudah itu juga sebenarnya. Jadi ada dua pendekatan. Kita bisa lihat harga saham itu murah atau mahal itu based on historical harga. Jadi kita compare dengan harga-harga sebelum itu seperti apa. Atau kita juga bisa melihat dari sebenarnya berapa sih nilai intrinsik dari saham, atau sebenarnya gimana sih value dari saham. Nah, ada dua pendekatan kan. Jadi mulai dari teknikal maupun fundamental. Saham dikatakan murah apabila nilai value-nya itu lebih rendah daripada nilai harga pasarnya. Terus kalau misalnya dikatakan mahal, kalau misalnya harga pasarnya itu lebih tinggi daripada value-nya. Nah, yang terakhir itu menentukan level toleransi resiko kita. Dari yang dijelaskan yang paling atas tadi kan, kita tahu nih profil resiko kita kayak gimana. Dari profil resiko itu kita gimana, misalnya kita agresif nih, berarti kan biasanya pilihnya saham nih. Dan kita milih saham, abis itu kita nentuin juga nih, sebenarnya kita mau tingkat level toleransinya berapa persen sih, kan misalnya 10%. Jadi kalau misalnya nanti harga saham rugi sampai 10%, ya itu langsung kita cut loss aja, kita jual daripada kita semakin rugi mendalam. Tapi sebelum kita menjualnya atau kita cut loss, kita cari tahu dulu ya guys tentang perekonomiannya, tentang value-nya gimana, value sahamnya. Jangan sampai nanti pas kita jual terus tiba-tiba kita nyesel, aduh nyesel nih gue jual, kenapa gue jual, itu kan jadi rugi juga ya. Jadi intinya dengan kita menentukan level toleransi kita, harusnya kita lebih aman ke depan. Jadi jangan sampai kita rugi banget sampai 100% tuh, jangan sampai kayak gitu. Karena sebelum sampai rugi banget kita udah nge-cut, udah cukup segini aja kita ruginya gitu. Tujuannya itu sih lebih aman ke depannya. Nah, sebenarnya untuk menentukan level toleransi resiko itu tergantung dari pribadi orang masing-masing, mulai dari profilnya, pengalamannya, pengetahuan tentang investor, tentang investasi, dan lain sebagainya. Oke, sekian video dari YouTube Invest Cuan terkait dengan kasus Joska part 2, yaitu tentang gimana sih tip and triknya supaya kita gak mengalami hal yang sama seperti klien-klien Joska.
Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga untuk kedepannya nggak ada lagi ya kasus-kasus seperti Joska ini. Dan semoga para calon investor sebelum berinvestasi sebaiknya baca-baca dulu tentang investasi, riset-riset kayak gimana sih investasi itu, dan gimana sih profil risiko investasi, dan lain sebagainya. Kan banyak tuh sekarang, ada di Instagram, YouTube, di internet juga banyak kok info tentang investasi. Salah satunya akun YouTube Invest Cuan. So, tetap stay tune ya guys di akun YouTube Invest Cuan. Dadah!